Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Zaki dengan nomor induk mahasiswa 20401124040. Dan kali ini demi memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan, saya hari ini akan menjelaskan terkait 3 esensi manusia menurut pendapat Socrates, Aristoteles, dan juga Plato. Pendapat pertama saya akan mulai dari seorang ahli bernama Socrates. Socrates berpendapat bahwa esensi manusia adalah jiwa, yang mana jiwa manusia itu tidak jauh terikat, tidak jauh dengan yang namanya kebajikan dan moral. Nah, apa artinya? Jadi manusia itu memiliki rasa simpati untuk saling membantu satu sama lain. Selain itu juga manusia adalah makhluk sosial dan hidupnya bergantung kepada sesama yang lain. Sebagai contoh, di setiap aspek kehidupan kita akan sering melakukan yang namanya interaksi sosial, di mana kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan sekelompok tertentu. Sekarang kita beralih ke pendapat kedua, yakni dari Plato. Plato berpendapat bahwa manusia itu terkekang oleh jiwanya hingga akhir hayatnya. Dan begini, terdapat 3 komponen jiwa dalam diri manusia. Yang pertama adalah sifat rasional, yang kedua keberanian atau semangat, dan yang ketiga adalah nafsu, yang mana manusia mengambil tindakan berdasarkan dari 3 aspek ini. Sebagai contoh, ketika Anda menemukan sebuah dompet mungkin di jalanan, pastinya jika mengikuti kata hati atau nafsu, pastinya kalian akan memilih untuk mengambil dompet tersebut. Tapi jika kalian mengikuti sifat rasional dan juga semangat dalam berbuat baik, maka pasti jika Anda tidak meninggalkan dompet itu pada tempatnya, mungkin Anda akan mengambilnya kemudian melaporkannya ke pihak keamanan daerah. Kemudian selanjutnya kita beralih, yaitu menurut pandangan dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berfamili. Berfamili maksudnya adalah bermasyarakat. Nah, terus apa bedanya dengan hewan? Hewan juga kadang hidup berkelompok. Ya betul, hewan memang terkadang hidup berkelompok. Cuman masalahnya adalah hewan kan tidak berpikir dan juga tidak berkomunikasi. Beda halnya dengan manusia yang terlahir dengan akal rasional. Kemudian juga manusia itu adalah makhluk yang berpendapat. Apa maksud dari makhluk yang berpendapat? Adalah makhluk yang menyampaikan ide dan gagasan dari pikiran dan kemudian menyampaikannya dengan cara berkomunikasi, baik itu berbicara, menulis, ataupun dengan metode komunikasi gestur atau yang bisa disebut dengan bahasa isyarat. Nah, kemudian manusia itu adalah dapat berfamili, dan manusia adalah makhluk sosial ya sudah tadi. Kemudian manusia sebagai makhluk rasional juga pastinya hidup dengan sistematis yang sudah dirancang oleh kejiwaan dari manusia itu tersendiri. Manusia bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah melalui seperti yang dikatakan pada pendapat Socrates tadi. Kalau ada juga beliau berpendapat bahwa barang siapa yang ibaratkan memiliki kebajikan dan moral, maka dia adalah manusia yang sempurna. Nah, di sini apa artinya? Artinya setiap manusia kita dituntut untuk memiliki rasa simpati dan juga interaksi sosial yang kuat. Nah, dari ketiga pendapat ilmuwan tadi, saya menampilkan satu kesimpangan antara beberapa pendapat, yakni yang dua ilmuwan sebelumnya berpendapat bahwa manusia itu terikat dengan jiwa. Nah, Aristoteles menentang hal ini. Dia mengatakan kalau manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Karena esensi manusia itu tidak hanya ditentukan dari suatu jiwa saja. Manusia juga merupakan sebuah makhluk hidup yang secara biologis sama seperti hewan-hewan pada umumnya, memiliki organ-organ pencernaan, organ penggerak, tulang, darah, dan semacamnya. Jadi kesepakatan bahwa pengembangan esensi manusia menurut Aristoteles ini menurut saya tidak hanya mencakup dari sisi psikologis, melainkan juga dari sisi ilmiah. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu adalah terbentuk dari dua unsur, yakni jiwa dan raga.
raga tidak akan bergerak tanpa ada jiwa di dalamnya. Begitupun juga jiwa. Jiwa tidak akan bisa membentuk wujudnya tanpa ada raga yang dihinggapinya. Dan aspek kehidupan manusia seperti ini akan berlangsung hingga menjelang akhir hayat. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.